Karena di era sekarang ini mau tidak mau eranya era digital, sehingga sangat diperlukan terkait dengan lulusan dari teknologi pendidikan. Artinya apa? Kita, saudara-saudara lulusan dari teknologi pendidikan itu nanti diakui ketika bekerja di luar negeri. Banyak lulusan kita yang bekerja di dunia industri pertelevisian. Ada TV9, itu ada lulusan teknologi pendidikan. Benar-benar kita ketika pengabdian itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada di masyarakat. Sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat. Satu ide sejuta inspirasi, bagikan ceritamu dari sini. Halo Tapers, selamat datang di TP Studio Podcast bersama aku Fikri di TP Talk. Oke, kali ini di TP Talk kali ini tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa dari program studi teknologi pendidikan. Langsung aja kita sapa, selamat datang Prof. Andi. Ya, terima kasih Mas Fikri. Iya Pak. Ya. Oke, jadi perlu Tapers ketahui Prof. Andi ini adalah salah satu dosen teknologi pendidikan UNESA sekaligus Wakil Dekan 2 FIP UNESA. Kalau Mas Fikri ini MC handal. Waduh, amin Prof. Oke, langsung saja nih Prof. Ya. Karena Prof. Andi ini juga lulusan dari teknologi pendidikan. Ya. Gimana sih pandangan dari Prof. Andi tentang peran lulusan teknologi pendidikan di era digitalisasi saat ini? Ya, terima kasih Mas Fikri. Perkenalkan, saya Andi Kristanto dari Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Saya lulusan S1 dulu dari Teknologi Pendidikan FIP UNESA, di alumni ini. Alumni, jadi kakak-kakak kalian yang ada di sini semua ya, kakak kelas ya. Ya, di era digitalisasi ini sangat diperlukan dari lulusan teknologi pendidikan. Saya kalau boleh cerita begitu, saya pernah, atau dalam arti kami ya, mewakili dari dosen teknologi pendidikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi kami dengan Pak Hasim begitu, Kabid di BKD Jawa Timur menyampaikan bahwa Pak Andi tolong pendidikan di Jawa Timur tolong dibantu oleh teknologi pendidikan. Karena di era sekarang ini mau tidak mau eranya era digital. Sehingga sangat diperlukan terkait dengan lulusan dari teknologi pendidikan ini. Oke, Gitu. berarti memang sangat diperlukan dalam era digitalisasi karena saat memang ini. sekarang sumber belajar kan tidak hanya dengan guru, bisa dengan apa saja, sehingga lulusan dari teknologi pendidikan itu bisa membantu guru bersama-sama guru untuk menyediakan sumber belajar, dan itu bisa disiapkan oleh teman-teman teknologi pendidikan. Nanti di sekolah misalkan ada namanya pusat sumber belajar. Nah, teman-teman dari lulusan teknologi pendidikan ini yang akan mengelola itu untuk memfasilitasi pembelajaran di era digitalisasi ini. Oke, begitu Mas Fikri. Sangat membantu ya dari lulusan teknologi pendidikan ini dalam di perkembangan di era digitalisasi. Iya, apalagi ya, pasca pandemi ini, wah pasti mau tidak mau semua sekolah pasti membutuhkan lulusan teknologi pendidikan di sekolahnya. Harus ada pusat sumber belajar. Oke. Begitu Mas Fikri. Oke. Jadi di TP Talk sebelumnya nih Prof, Ya. kita sempat membahas mengenai akreditasi program studi. Oke. Nah, menurut Prof Andi nih, apa sih manfaat dari akreditasi program studi terhadap kualitas dari lulusan program studi teknologi pendidikan? Oh ya, TAPERS ini ya sebutannya ya, Ya, TAPERS, betul, Prof. bahwa teknologi pendidikan sudah terakreditasi FIBA A dari Jerman. Jadi terakreditasi internasional unconditional selama 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknologi pendidikan itu S1 ya, itu terakreditasi Lamdik dengan peringkat unggul dengan nilai 389, itu termasuk besar itu di tingkat S1 ya. Artinya apa? Tentunya sangat bermanfaat untuk lulusan teknologi pendidikan. Karena apa? Contoh, ketika saudara nanti lulus, ya nanti pasti ada persyaratan akreditasinya apa. Jadi misalkan nanti mau masuk di formasi PNS dan sebagainya,
harus minimal terakreditasi unggul. Nah, itu syarat. Kalau tidak bisa unggul, namun tidak bisa mendaftar dan sebagainya. Itu pasti untuk salah satunya adalah terakreditasi unggul bermanfaat terkait untuk mencari pekerjaan, terutama di PNS dan sebagainya. Kemudian yang terakreditasi FIBA internasional, keren nih, FIBA loh. Nah, ini internasional berarti artinya apa? Kita saudara-saudara lulusan dari teknologi pendidikan itu nanti diakui ketika bekerja di luar negeri. Jadi tenaga profesional di bidang teknologi pendidikan. Jadi ketika kerja di luar negeri diakui karena sudah terakreditasi internasional FIBA. Berarti manfaatnya ada banyak sekali kan? Nah, itu. Oke, jadi program studi teknologi pendidikan UNESA ini sudah terakreditasi internasional begitu ya, Prof? Nasional dan internasional. Oke, nasional dan internasional. Oke, langsung saja. Menurut Prof. Andi nih, gimana sih pandangan Prof. Andi dalam dunia industri dan pendidikan terhadap lulusan teknologi pendidikan saat ini? Oke, dunia industri nih, Dudi nih ya. Yeah. Nah, dunia industri kan banyak sekali ya. Dunia industri itu tentunya kita tahu bahwa lulusan kita itu kan profilnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah sebagai pengembang teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai kewirausahaan. Kemudian sebagai guru, ya, sebagai guru dan sebagainya. Artinya apa? Dari lulusan-lulusan itu ternyata Dudi itu sangat membutuhkan lulusan TP. Dudi itu sehingga contoh seperti Ajinomoto. Nah, itu perusahaan Jepang itu yang ada di Mojokerto itu membutuhkan lulusan teknologi pendidikan dan banyak mahasiswa magang di Ajinomoto. Dan Ajinomoto juga meminta untuk satu lulusan TP untuk bekerja di sana, untuk bekerja di universitasnya. Jadi Ajinomoto memiliki universitas. Dan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain, pertelevisian dan sebagainya, itu juga membutuhkan lulusan TP. Banyak lulusan kita yang bekerja di dunia industri, contoh industri pertelevisian. Ada TV9, itu ada lulusan teknologi pendidikan. Kemudian di Metro TV, itu juga ada teknologi pendidikan. Di TVRI juga demikian. Ada lulusan dari teknologi pendidikan. Kemudian ada di perusahaan-perusahaan itu juga ada teknologi pendidikan yang dalam hal ini bekerja sebagai di diklatnya, jadi badan diklatnya dan seterusnya. Karena memang lulusan kita sesuai profil yang saya sebutkan tadi sebagai pengembang teknologi pendidikan itu bisa memfasilitasi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja dari para karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Gitu, Mas. Oke, Fitri. Prof. Berarti lulusan teknologi pendidikan ini profilnya sangat luas begitu ya, Prof? Luas, Tidak selain guru, terbatas di bisa dunia pendidikan non-guru, saja. pendidikan, non-pendidikan, dan dunia industri. Begitu. Ya, berarti sangat fleksibel begitu ya, Prof. Tadi Sangat fleksibel. juga disebutkan ada profil lulusan teknologi pendidikan, ada Ya. pengembang teknologi pendidikan. Dan yang saya tahu itu ada salah satunya itu edutechnopreneurship, Prof. Betul, kewirausahaan. Jadi saya mau nanya nih, Prof. Ya. Sebenarnya apa sih makna edutechnopreneurship bagi lulusan teknologi pendidikan? Iya, jadi UNESA sendiri kan kita tahu visinya juga kewirausahaan. Betul. Fakultas Pendidikan juga kewirausahaan. Di teknologi kan juga kewirausahaan, berarti kan sangat selaras ini, sangat selaras. Dan kita tahu UNESA, lihat kewirausahaannya di pinggir jalan yang di sebelah UNESA itu menggambarkan bahwa UNESA adalah kampus yang kewirausahaan. Dan tentunya kita masuk ke teknologi pendidikan sehingga dari profil tadi ada kewirausahaan itu menciptakan lulusan yang satunya bisa menciptakan pekerjaan atau job creation. Bukan, kita tidak hanya nanti job seeker aja, pencari kerja, tapi jangan sebagai job creation itu ya, menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang dan sebagainya. Sehingga teman-teman lulusan dari teknologi pendidikan itu juga memenuhi dari profil kewirausahaan ini. Jadi ada beberapa lulusan kita itu juga sebagai job creation tadi itu. Ada Anma Media dan beberapa perusahaan yang mereka dirikan itu. Ketika akreditasi kita panggil, nyata banyak sekali ya
teman-teman yang bergerak di bidang kewirausahaan. Dan itu memang terkenal. Kemarin ketika penelitian misalkan ya, di BK itu malah berkolaborasi dengan perusahaan milik lulusan teknologi pendidikan. Ya, di TP sendiri juga demikian. Saya ketika riset itu juga berkolaborasi dengan lulusan. Jadi kita saling berkolaborasi untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran. Ini artinya apa? Ya kan, dengan berwirausaha ternyata itu juga mereka mendapatkan hasil ya, penghasilan yang luar biasa di situ. Jadi mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu Mas Fikri. Oke, berarti kita setelah menjadi lulusan teknologi pendidikan, kita kalau bisa jangan cuma nyari kerjaan aja. Kalau bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan itu. Eranya sekarang apalagi anak-anak muda ini ya, ini nggak usah cari kerja, ciptakan supaya kita mendapatkan berkah barokah itu kan, pahala yang banyak karena kita memberikan pekerjaan pada banyak orang. Karena yang saya sampaikan tadi, mata kuliah produksi itu mendukung mereka untuk kewirausahaan. Contoh fotografi nih, karena ada mata kuliah fotografi. Nah itu mereka bisa mencari kerja. Kemudian mata kuliah apa lagi? Video, mereka bisa membuat video profil. Saya dulu ketika kuliah ada mata kuliah namanya media komputer pembelajaran. Saya sudah sebelum lulus itu mendapatkan penghasilan dan itu sama dengan pada waktu PNS. Loh, saya mahasiswa semester berapa itu? 6, 7, 8 itu udah memiliki penghasilan dari mata kuliah sehingga saya bisa bekerja di sela-sela ketika menjadi mahasiswa. Keren kan itu? Kuliah sambil kerja begitu ya, Pak? Iya. Oke. Selanjutnya nih, sebagai lulusan teknologi pendidikan nih, yang saat ini berkarir di dunia pendidikan sebagai dosen sekaligus wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Menurut Prof. Andi, bagaimana peran pengabdian masyarakat dalam membentuk profil lulusan program studi teknologi pendidikan yang berkualitas? Iya, PKM nih, pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi pengabdian masyarakat ini tentunya perlu kita tingkatkan ya, karena di teknologi pendidikan itu ada program pengabdian masyarakat. Tentunya ketika melakukan pengabdian masyarakat itu dilakukan setahun sekali, ada kalau itu dilakukan terkait dengan penugasan gitu ya. Tapi penugasan lain yang secara individual itu dilakukan setiap saat. Dan tentunya itu mengajak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu tentunya bisa bermanfaat. Paling tidak kita mengajak mahasiswa itu supaya mahasiswa itu berlatih untuk menghadapi masyarakat. Sehingga ilmu yang diperoleh kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi baik dosen, baik mahasiswa, baik HMP itu juga melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Saya yakini ini bahwa pengabdian masyarakat ini adalah bentuk implementasi sesungguhnya ilmu yang didapatkan yang diimplementasikan kepada masyarakat. Oke, berarti sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa diimplementasikan dan bermanfaat untuk masyarakat luas, begitu. Jadi selanjutnya pengabdian masyarakat, apakah pengabdian masyarakat itu bisa menjadi nilai tambah yang mempengaruhi kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia kerja? Ya, baik. Jadi pengabdian pada masyarakat itu ya pastinya menyiapkan lulusan kita ya untuk interaksi dengan masyarakat. Kan interaksi itu kan kita akhirnya kan bisa komunikasi, ketika ada kendala kita bisa menyelesaikan dan sebagainya. Tidak hanya pengabdian saja, saya kira magang, kemudian kegiatan lainnya itu juga bersinggungan dengan masyarakat. Magang, kemudian apa lagi? Ada PLP dan seterusnya, itu pasti akan bersinggungan dengan masyarakat. Dan ketika ada masalah dan sebagainya, kita akan bisa problem solving terkait dengan ketika bersinggungan dengan masyarakat tadi. Begitu Mas Fikri. Oke, jadi pengabdian masyarakat itu tadi yang disebutkan seperti magang, PPL, dan KKN itu juga salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat. Gitu ya, bisa Prof. pelatihan. Pelatihan juga. Ya, jadi kita melatih guru-guru, melatih siapa di masyarakat sana, sehingga ketika di masyarakat ada masalah, kita bisa turun untuk memberikan pelatihan-pelatihan, sehingga misalkan tadi ya,
fotografi misalkan, oh di sana kok banyak pengangguran, ternyata kita perlu latih nih fotografi supaya nanti mereka bisa mencari kerja dengan fotografi tadi, kan juga bisa itu melalui pelatihan-pelatihan gitu. Oke. Dari pengalaman Prof. Andi yang sudah mengabdi kepada masyarakat nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi sama Prof. Andi ketika mengintegrasikan aspek-aspek pengabdian ke masyarakat ke dalam dunia kerja? Ya, jadi tantangannya itu ya apa ya, lebih bagaimana ilmu yang kita berikan itu benar-benar manfaat. Jadi ketika kita memberikan pengabdian materi misalkan ya pelatihan itu benar-benar yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya. Kalau tidak dibutuhkan kan eman-eman ya, itu bahasa Jawanya muspro. Eman-eman. Jadi benar-benar kita ketika pengabdian itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada di masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat. Contoh, saya pernah PKM itu ya ke Solo. Ya, ke Solo kan PKM itu ada banyak guru, misalkan PKM di guru-guru. Ternyata setelah itu ada salah satu guru yang menghubungi saya untuk melatih lagi di sana. Jadi saya 2 kali. Karena saking apanya? Karena kita sesuai dengan kebutuhan, kita memberi ilmunya juga tulus, ikhlas, dan kemudian ternyata dari salah satu itu mengundang saya lagi 1 bulannya untuk mengisi materi itu di sekolahnya, di Solo sana, bayangkan. Berarti kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, akhirnya 2 kali saya melakukan pengabdian lagi ke masyarakat itu, begitu. Ya, berarti pengabdian masyarakat juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya pengabdian kita bisa lebih maksimal begitu ya. Ya, kalau saya bilang itu bermanfaat. Jadi suatu itu harus bermanfaat. Kalau tidak manfaat, jangan. Kalau bisa bermanfaat, kemudian kita sungguh-sungguh untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Oke. Ya. Jadi sama juga harus gitu ya nanti ya. Jadi MC yang bermanfaat ya. Amin, Prof. Oke, selanjutnya setelah lulus dari teknologi pendidikan nih, bagaimana sih cara lulusan teknologi pendidikan ini mengimplementasikan teori-teori yang dipelajari saat perkuliahan, Prof? Oke, implementasi kan ya? Iya. Implementasi jelas ketika di dalam pembelajaran kita tahu bahwa di teknologi pendidikan, di Prodi TP itu menggunakan teori dan praktek. Jadi misalkan mata kuliah produksi, jadi ada teorinya dulu, kemudian berpraktek. Video, bagaimana menulis naskahnya, bagaimana membuat storyboardnya, kan teori dulu. Betul. Kemudian praktek. Kemudian mereka mengembangkan media video, contoh ya tadi salah satu mata kuliah, dan mereka menggunakan video itu harus melakukan need assessment. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemudian dituangkan dalam storyboard, kemudian dalam bentuk naskah, dan seterusnya GPIP ya, sebenarnya GPIP, storyboard naskah, kemudian ke produksi dan sebagainya. Itu, nah setelah itu, semua mata kuliah yang ada di teknologi pendidikan, itu nanti ada mata kuliah namanya PLP. Nah, dari semua mata kuliah kemudian nanti kita diminta untuk mengajar di sekolah sesungguhnya, implementasi. Tapi sebelum itu ada nama mata kuliahnya micro teaching. Oke. Nah, ya kan, micro teaching. Setelah micro teaching mengajar teman-teman sendiri, kemudian mengajar siswa sesungguhnya. Siswa mana? SMK animasi, broadcast, multimedia, atau di TIK, SMP, SMA. Itu kalau implementasi dari profil yang guru. Kemudian ada profil yang PTP tadi, pengembangan teknologi pendidikan, itu adalah mata kuliah magang. Nah, itu implementasi di stakeholder atau tempat bekerja, atau yang tadi ada DUDI, ada instansi sebagainya, itu mereka mengimplementasikan di dalam dunia kerja langsung. Jadi apa yang didapat dari perkuliahan itu diimplementasikan dalam tadi PLP dan magang. Nah, jadi itu implementasi. Setelah itu kembali ke kampus, skripsi, lulus, bekerja, siap bekerja. Tapi di dalam kampus saya lihat Tapers, jadi mahasiswa teknologi pendidikan itu tidak hanya kuliah saja, tapi benar-benar seperti yang mungkin tidak terlihat ya, di belakang ini banyak sekali tim itu, ya, tim, sehingga ini ada kameramen, ada pembawa kemudian ada apa lagi itu, sutradara, penulis naskah, ada audioman di dalam dan sebagainya. Itu mereka
mencari pengalaman-pengalaman sebelum mereka bekerja. Nanti kalau ini saya yakin yang mahasiswa seperti yang ada di depan saya, nggak terlihat ya ini typers, ini akan sukses. Karena apa? Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Karena pengalaman ini didapat untuk kesiapan ketika lulus nanti. Begitu, Mas. Oke. Jadi teman-teman di sini kita juga selain berkuliah kita juga belajar untuk mengimplementasikan apa saja yang kita peroleh di mata kuliah gitu ya, Prof. Ya. Ini juga mahasiswa teknologi kan ini sudah jadi presenter ini. Okay. MC juga bisa, presenter juga bisa. Ya, wah, bisa, lengkap. Silakan kalau mengundang. Ya, silakan. Waduh. Oke. Langsung aja kita lanjut ke ini pertanyaan Prof. Ya. Apa sih tantangan terbesar yang muncul antara teori-teori yang ada di buku dengan praktek di lapangan? Ya, baik. Jadi teori dan praktek ya. Jadi ketika di teknologi kan sudah diajarkan ya, tentunya itu diimplementasikan ketika tadi itu PLP dan magang. Tentunya silakan mahasiswa harus adaptif bahasanya yang ada di lapangan. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan sana, sehingga yang didapatkan di kampus dan di lapangan itu juga sesuai. Karena memang dalam pengembangan kurikulum kita mengundang stakeholder, alumni juga, stakeholder, mahasiswa, sehingga apa yang ada di kurikulum itu memang masukan-masukan dari berbagai pihak tadi, sehingga apa yang disampaikan dosen di kelas itu harapannya sesuai dengan dunia kerja. Itu paling ada gap sedikit ya, nanti kita perbaiki lagi kurikulum, masukan dari stakeholder kita perbaiki lagi, dan saya yakin kurikulum yang ada di pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan kerja. Begitu. Oke, kurikulum teknologi pendidikan sudah sesuai nih dengan kebutuhan bekerja. Selanjutnya nih, menurut Prof. Andi nih, strategi apa sih yang harus dimiliki sama mahasiswa teknologi pendidikan untuk memaksimalkan studinya, utamanya dalam memilih mata kuliah, topik proyek akhir, magang, atau penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri? Oke, baik. Jadi kiatnya ya supaya kita sukses ya ikuti kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Seperti kegiatan ini Mas Fikri kan sama tuh. Iya. MC, presenter, nah ketika nanti jadi MC, presenter kondang untuk televisian, bisa jadi teman-teman dan juga demikian. Itu silakan didapatkan dari akademik, tentunya juga yang non-akademik. Silakan dipersiapkan. Jadi ketika mencari pengalaman, saudara maksimalkan itu ya, maksimalkan. Nanti kalau ingin belajar yang beragama Islam, nanti ada surat namanya Alam Nasroh Laka Sotodok. Sudah ikuti itu. Ya, kalau bekerja yang sungguh-sungguh, kalau selesai tinggalkan. Bekerja sungguh-sungguh, sudah tinggalkan. Insya Allah akan sukses. Jadi ada lagi, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh, maka akan berhasil. Maka oleh karena itu, setiap perkuliahan, saudara harus maksimal. Saya dulu cerita ya, saya dulu ketika mahasiswa itu, tidurnya sampai pagi-pagi. Karena apa? Bekerja. Misalkan diberi tugas, langsung saya kerjakan. Maksimal, hasilnya maksimal. Kemudian mendapatkan proyek itu yang semester berapa tadi, 6, 7, 8, saya sudah dapat uang. Karena apa? Karena saya bersungguh-sungguh ketika kuliah tadi. Ya, saya harapkan semua mahasiswa juga demikian, sungguh-sungguh, mata kuliah produksi, mata kuliah teori, semuanya harus maksimal ya. Dari pengalaman-pengalaman itu harus dimaksimalkan sehingga dari setiap mata kuliah itu kita memiliki, bahasa saya, kompetensi atau lebih tepatnya capability ya. Kapabilitas itu lebih tinggi, artinya memang kita bisa melakukan, juga bisa menyampaikan itu dan seterusnya. Itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknologi pendidikan. Begitu Mas. Oke, jadi pesannya tadi sebagai mahasiswa teknologi pendidikan kita nggak hanya fokus di akademik aja ya, Prof. Kita non akademik juga boleh kita eksplor karena sebagai mahasiswa kita juga nggak boleh stuck di situ-situ aja. Kita harus terus berkembang begitu ya, Prof. Mungkin karena kita sudah ngobrol panjang mengenai teknologi pendidikan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Dan tadi juga sudah diberikan pesan-pesan untuk teman-teman Tapers di rumah yang nonton TP Talk kali ini. Mungkin kita
karena waktunya sudah mencukupkan, Ya. jadi kita akan tutup TP Talk kali ini. Terima kasih untuk Prof. Andi yang sudah menyempatkan waktu Mas untuk Fikri. hadir di Sukses ya Mas TP Fikri. Studio Podcast. Wah, keren ini Amin. TP Studio Podcast ini ya. Oke, Jaya keren terus juga. ya. Amin. Tepers semoga sukses semuanya. Amin. Oke, terima kasih Prof. Andi sekali lagi. Saya Fikri, mewakili kru yang bertugas dalam TP Talk kali ini. Terima kasih dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel TP Studio Podcast. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.